Telur rebus teh selalu menjadi komoditas populer di toko serba, namun karena harga rata-rata telur telah meningkat lebih dari 40% dalam beberapa tahun terakhir ini, toko waralaba Family Mart menyatakan akan menyesuaikan harga per 28 Desember dari $10 Taiwan per butir menjadi $13 Taiwan. Namun pada saat yang sama juga mempromosikan peluncuran penggunaan aplikasi untuk membeli 10 butir telur sekaligus seharga $100 Taiwan. Saat ini toko waralaba lainnya tidak berencana menaikkan harga telur rebus teh. Saat berkunjung ke pasar tradisional, masih ada telur yang relatif murah dengan harga $50 Taiwan per kati dan banyak telur organik dengan harga melampaui $100 Taiwan per kotak. Pemilik warung mengungkapkan mereka masih belum merasakan adanya kenaikan harga dari pemasok utama, namun ia telah menerima pemberitahuan dari penyuplai produk bahwa selama tahun baru Imlek, krisis telur berpotensi terulang kembali. 过年要叫是要休过年要提早叫，不然会缺货买不到。在农民至少维持一定的利润的时候，那农民会全力的来生产。第二个，政府还是会尽全力的来让整个大宗物资，尤其饲料的成本，那尽快的可以维持稳定。 Jika cuaca dingin terus berlanjut, maka pasokan telur akan berkurang dan telur impor dalam waktu dekat relatif sedikit akibat dampak flu burung. COE menegaskan pasokan telur sebelum tahun baru Imlek aman, harga tergantung mekanisme pasar. Situasi pandemi antar selat kembali memanas belakangan ini menimbulkan kondisi rebutan membeli obat penurun demam di Tiongkok. Obat Panadol di Hong Kong pun telah ludes. CCC mengonfirmasi bahwa Taiwan juga telah mengalami pembelian dalam jumlah besar. Warga diimbau untuk membeli obat lain dengan kandungan yang sama dan jangan membeli dalam jumlah banyak untuk dikirim ke luar negeri. 然后这种药物我们是应该要依需求来适量去购买。 不要大量购买转寄国外。 Sebenarnya ada banyak jenis obat yang mengandung zat acetaminophen seperti Panadol. Warga jangan memiliki mitos merek, obat juga bisa kadaluarsa, stok banyak juga percuma. Namun obat pereda nyeri dan obat flu setidaknya disiapkan masing-masing satu kotak untuk berjaga-jaga. Pemkot Taichung memilih untuk mengadakan karnaval Natal di depan stasiun kereta api pada distrik Kota Tua mulai minggu ini hingga 2 Januari tahun depan. Lampu cinta merah muda setinggi 15 meter dan tarian air mancur akan menarik pengunjung. Selanjutnya, pesta malam tahun baru dan festival lentera datang silih berganti dengan harapan dapat mendongkrak nilai sektor pariwisata ekonomi. 这边要有15公尺高，可以有旋转的椰蛋树，而且还会下雪，在市中心区下雪哈，来我们的椰蛋灯树。那另外呢，我们有在这个柳川这个地方会有水舞。Pemkot Kaohsiung juga meluncurkan atraksi cahaya Natal di dekat Love River serta konser panggung ganda untuk malam tahun baru yang diadakan kembali di Dream Mall setelah selang 3 tahun. Sering meredanya pandemi, pihak Pemkot memprediksi setidaknya 300.000 hingga 500.000 pengunjung akan tiba di lokasi. Distribusi arus pengunjung dan transportasi akan dipersiapkan secara matang dari awal. Kementerian Dalam Negeri merilis laporan nasional tentang Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang berfokus pada multikulturalisme dan 3 sumbu utama perlindungan HAM termasuk promosi sejarah dan keadilan transisi suku adat, bahasa suku minoritas, dan adaptasi hidup kelompok etnis dengan cakupan suku adat Hakka, Mongolia, dan Tibet, imigran baru, PMA, dan non-warga negara lainnya untuk memeriksa apakah pemerintah telah mencapai tujuan ICERD untuk menerapkan persamaan ras dan menghapus diskriminasi ras melalui segi peraturan, organisasi, dan kebijakan. ICERD adalah salah satu dari 9 konvensi inti HAM PBB dan juga satu-satunya konvensi internasional yang ditandatangani oleh Taiwan sebelum menarik diri dari PBB dengan kekuatan hukum dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa perlindungan HAM telah membuahkan langkah maju yang besar. Namun Asosiasi HAM Taiwan mengambil PMA sebagai contoh. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kebebasan tinggal dan relokasi dijamin, namun selama pandemi kebebasan PMA dibatasi. 苗栗的移工禁令就是一个超级种族歧视，不只是苗栗，包括很多中介、养护中心，非常多的移工其实都被限制住的。 Organisasi non-pemerintah menilai bahwa laporan resmi Kementerian Dalam Negeri ini hanya melaporkan sisi positifnya saja dan akan menyerahkan laporan paralel tahun depan untuk mengimbanginya. Sementara TAHR mengatakan bahwa tindakan pemerintah akan dievaluasi pada tinjauan internasional berikutnya.